Selamat ulang tahun yang kedua buat Ici. Selamat ulang tahun yang kedua bagi Bapak Ibu semua sebagai leaders, Pak Jojo dan Bu Eni. Ya, sebentar saya sharing dulu ya materinya. Oke, ini materinya ya. Jadi pemimpin lahir dari proses Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ini akan menarik kalau kita semuanya aktif ya. Karena nanti ada case study nih ya. Moga-moga 30 menit saya bisa sampaikan. Ada case study yaitu seorang presiden Amerika. Ya, nanti ada diskusi kita, nanti sampaikan aja di chat. Kalau males ngomong sampaikan di chat, tapi kalau mau ya bisa open mic gitu karena kita leaders nggak terlalu banyak ya. Oke, jadi pemimpin lahir dari proses Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini seperti tadi doa saya bahwa kepemimpinan itu dikembangkan setiap hari, bukan dalam sehari. Jadi pemimpin itu kalau lewat di sini, pemimpin bukan dilahirkan, tapi dibentuk. Dan untuk mengembangkan kepemimpinan itu adalah proses yang terus-menerus, yang continue, yang nggak pernah habis sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Ya kan? Jadi kepemimpinan ini tidak bisa dicapai dalam semalam. Kenapa ini penting? Karena SDM, sumber daya manusia, itu adalah aset terbesar dari suatu institusi. Apapun itu institusinya, baik gereja, perusahaan, organisasi, yayasan, SDM itu selalu menjadi aset yang terbesar dan aset yang sangat sulit untuk dibangun, tetapi saat itu terbangun, maka otomatis organisasi itu, yayasan itu, gereja itu, perusahaan itu akan berada di level yang bagus gitu ya. Berada di level yang tidak pernah dicapai sebelumnya karena punya SDM yang bagus. Dan kita juga percaya bahwa gereja Ici akan dikirim SDM yang bagus ya supaya Tuhan terus bawa Ici menuju ke level yang Tuhan inginkan. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada seperti tadi saya bilang ya bahwa ada contoh ya. Ini ada contoh kasus. Bapak Ibu silakan baca. Kalau pakai HP ya agak didekatkan HP-nya. Nanti kalau sudah kira-kira 30 detik saya akan pindah. Ada 5, kalau nggak salah ada 5 slide ya. Nanti kita diskusi. Bapak Ibu baca, ini baru yang pertama. Baik, Bapak Ibu sudah baca ya? Sekarang kita mulai diskusi ya. Kita boleh open mic supaya ini jadi aktif karena udara dingin. Jadi kalau kita semua diem-dieman jangan sampai ngantuk ya kan? Oke, pertama pertanyaannya. Apa aja sih tantangan yang diatasi Roosevelt untuk menjadi pemimpin yang hebat? Ada yang mau volunteer? Pertama itu kalau kondisi fisik ya. Kondisi fisik, oke. Berarti dia membangun tubuhnya ya. Oke, Ibu Christine Valentina bilang nih tubuh yang lemah, kemauan dalam dirinya untuk mau melatih fisiknya. Ya, itu ya. Ada lagi yang lain? Dia melatih tubuhnya itu nggak apa namanya, bukan dengan training yang gampang ya. Dia sampai hiking, mendayung gitu kan. Terus dia sampai ngebentuk badannya itu ya. Oke. Yang kedua. Bapak Ibu, yang kedua ini apa hal-hal yang termasuk dalam agenda harian Roosevelt yang berkontribusi pada kemampuan kepemimpinannya di masa depan? Roosevelt itu sangat mengagumi ayahnya. Jadi dia baca mengenai pemimpin-pemimpin yang dia kagumi. Dan dia mempelajari itu dan dia buat menjadi agenda-agenda harian ya. Jadi salah satu sosok pemimpin yang dia kagumi adalah ayahnya sendiri. Oke. Yang ketiga, Roosevelt memandang ayahnya dan membaca tentang para pemimpin lain untuk mendapatkan inspirasi. Nah ini coba sekarang kalau saya tanya ya, Bapak Ibu, siapa orang yang memberikan inspirasi buat Bapak dan Ibu? Jangan bilang nggak ada ya. Terus jangan bilang Tuhan Yesus ya gitu ya. Saya tuh kalau interview orang ya, siapa orang yang Anda kagumi? Muhammad katanya gitu. Saya bilang ya saya juga tahu ya kan. Ini kan bukan lagi ngomong yang di awang-awang, ini ngomongnya lagi di tanah gitu. Saya bilang jadi coba yang di bumi siapa gitu, yang manusia yang hidup. Dia bilang nggak ada Pak katanya. Oke, berarti ini orang hidup di awang-awang gitu ya. Kan nggak mungkin kita itu manusia hidup tidak punya inspirasi atau orang yang kita pelajari gitu ya. Jadi nomor 3 ini pasti setiap kita punya sosok sehingga kita akan membangun, kita punya karakter gitu ya, membangun skill leadership kita, kepemimpinan kita tuh seperti dia. Nah, kalau saya seperti ini, saya itu ada pemimpin-pemimpin waktu di Citibank dulu yang saya kagumi gitu ya. Jadi ada orang yang betul-betul jago di data. Jadi saya belajar dari dia.
Ada yang jago dalam hal managing people. Jadi saya belajar people management itu dari dia gitu. Yang ketiga, saya punya atasan itu jago banget di dalam ngerjain project. Jadi kalau dia bikin project, dari mulai nggak ada menjadi ada, sampai nanti dicek, direview, dievaluasi, sampai ketahuan outputnya berapa itu dari dia. Tapi saya punya yang keempat gitu ya, punya leader yang saya anggap leader ini tuh nggak jago lah gitu dalam hati saya, ya nggak jago, ini perempuan nih. Jadi ini orang nggak jago dan dia panggil saya itu kalau ada error, ada kesalahan saya dipanggil, saya dimarahin. Selebihnya saya dibiarin sendiri. Jadi saya pernah komplain gitu ya, kenapa sih Tuhan saya punya leader yang kayak begini gitu ya. Tapi waktu saya saat teduh, Tuhan kasih tahu saya begini, kamu itu sudah pernah punya leader yang bagus-bagus, jago-jago. Kalau dia diangkat jadi leader kamu, pasti ada yang dia punya yang saya nggak punya, yang kamu nggak punya, kata Tuhan. Coba kamu cari tahu, katanya gitu. Ya, itu pesan Tuhan. Akhirnya apa? Saya mencoba untuk menerima walaupun saya kesel, dan saya coba ngobrol sama dia. Saya ngobrol sama dia 3-4 jam, Bapak Ibu. Bayangin loh. 3-4 jam saya ngobrol sama dia untuk cari tahu ini orang itu punya kelebihannya apa sih. Bapak Ibu tahu, ternyata karena waktu dia itu mau ditaruh ke saya, bos saya itu yang sebelumnya, dia yang jago project itu, jadi dia pindah ke tempat yang lain. Orang-orang sudah nyalamin saya, karena dianggapnya saya yang layak untuk menggantikan dia. Saya juga udah mulai agak-agak GR gitu ya, wah asik nih dipromosi, ternyata enggak, ya kan? Waktu enggak itulah ditaruh bos saya perempuan itu, gitu ya. Jadi waktu ditaruh perempuan itu, saya kesel ya kan ya, karena ini orang saya anggap nggak jago, tapi saya luangkan waktu ngobrol sama dia 3-4 jam. Ternyata apa yang saya dapatkan, ini orang jago di dalam touching people's heart gitu ya. Jadi ini orang ini jago banget menyentuh hati orang. Bagaimana orang yang tadinya demotivasi, tidak punya motivasi, bagaimana bisa menjadi motivasi, menjadi termotivasi gitu. Kemudian bagaimana orang yang down bisa dibangkitkan sama dia. Itu yang saya dapetin dari orang ini. Jadi begitu saya sudah ngomong 3-4 jam sama dia, di hari-hari berikutnya waktu saya saat teduh, Tuhan berbicara lagi gitu ya. Dan Tuhan bilang begini, kamu sudah dapat skill jago data, jago people management, kemudian jago project. Yang kamu kurang untuk kamu menjadi pemimpin adalah kamu bisa menyentuh hati orang, gitu ya. Dan kamu belajar dari orang ini, kata Tuhan. Dan dia sama saya cuma sebentar, cuma 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan itu dia dipindahkan kemana dan saya naik di posisi itu. Begitu saya udah naik di posisi itu yang orang-orang salamin saya, yang saya GR itu, disitulah saya baru merasa, wah saya bersyukur sama Tuhan bahwa saya di promosi itu sudah siap gitu ya di posisi itu. Dan itulah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, siapa sekarang Bapak Ibu perlu merenung gitu ya, perlu merenung siapa leader yang Bapak Ibu kagumi dan bisa jadi contoh gitu ya, sehingga yang bisa membentuk leadership Bapak Ibu sampai dengan saat ini. Oke, sekarang kita lihat yang keempat. Jadi menurut Bapak Ibu nih, ada nggak di bidang Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat gitu ya, di bidang misalnya nih kalau Bapak Ibu di bidang kontraktor, ada orang kontraktor yang harusnya dia bisa mencapai hasil yang lebih baik tapi dia nggak, gitu ya? Atau siapa di sini ada leader selain kontraktor, misalnya keuangan misalnya, ada nggak di sini yang Bapak Ibu lihat gitu, atau Bapak Ibu orang keuangan melihat ada orang lain harusnya dia bisa mencapai yang lebih tinggi tapi dia enggak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat kenapa dia bisa gitu, kenapa dia bisa enggak, gitu kan? Bagaimana dedikasinya supaya dia bisa menjadi faktor di dalam tingkat kesuksesannya, ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Jadi kalau kita lihat di sini, tujuan setiap hari harus menjadi sedikit lebih baik. Jadi untuk membangun kemajuan dari hari sebelumnya. Jadi penting sekali Bapak Ibu setiap hari itu berusaha menjadi lebih baik daripada kemarin, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu lihat gini, kita bandingkan antara proses untuk menjadi leader ini sama dengan dibandingkan dengan event, gitu ya. Jadi seringkali orang itu menganggap bahwa event itu terlalu tinggi. Jadi mereka merasa bahwa dengan ikut event itu sudah cukup, padahal enggak, gitu ya. Jadi contohnya apa event? Contohnya gini,
Saya ini contohnya juga event saat ini ya, yang sedang mengajar Bapak Ibu mengenai materi kepemimpinan. Seminar gitu kan tentang kepemimpinan, itu semua bisa jadi event gitu ya. Tapi orang-orang menganggap remeh gitu ya terhadap proses. Mereka terlalu mengeluh-elukan event tadi gitu. Oke, jadi event itu mendorong atau mendukung keputusan. Sementara kalau proses mendorong atau mendukung perkembangan, itu bedanya. Dan kemudian apa lagi? Event memotivasi orang. Makanya Bapak Ibu kalau ikut event gitu ya, wah rasanya tuh kayak adrenalin naik, termotivasi ya. Wah pokoknya apa kayak banyak hal yang mau dibuat. Makanya saya itu nggak cocok di multi level marketing. Saya beberapa kali diajakin jadi insurance gitu ya, kemudian multi level, nggak cocok sayanya gitu. Kenapa? Karena saat di seminarnya atau di trainingnya, wah saya termotivasi banget. Begitu keluar nggak punya motivasi gitu ya. Jadi nggak jalan-jalan. Jadi makanya upline saya suka tanya, Pak Simon gimana? Udah jalan belum? Aduh belum. Ternyata memang saya nggak cocok di sana gitu ya. Jadi event itu memotivasi orang. Jadi kayak gini nih, waktu saya ngomong nih, bisa jadi Bapak Ibu ini termotivasi nih. Oh iya, saya akan lakukan. Ya pokoknya gue harus lakukan, gue harus lebih baik gitu ya, termotivasi. Sementara kalau proses itu mendewasakan. Jadi kalau event memotivasi orang, proses itu mendewasakan orang. Ternyata mendewasakan orang lebih penting gitu ya. Event itu adalah seperti kalender gitu ya. Jadi kalender itu apa? Hari ini baca ini, hari ini ikut seminar ini gitu kan. Sementara kalau proses itu menjadi kebiasaan. Setiap hari akan belajar di lingkungan itu. Itu bedanya ya. Kemudian apa? Event itu menantang orang, ya kan? Jadi kalau event kan ayo siapa yang berani? Siapa yang bisa gitu ya? Angkat tangan gitu kan. Sementara proses itu merubah orang gitu. Nah, terus event tuh sangat mudah, proses sangat sulit. Karena ngedengerin orang itu kayaknya gampang banget gitu ya. Wah, kayaknya bisa nih, bisa. Begitu dijalanin nggak bisa, susah. Oke? Nah, terus kita lihat nih ya. Untuk kita menuju ke fase kepemimpinan, yang tadi kepemimpinan yang lahir dari proses, artinya kan proses itu artinya pertumbuhan kan. Ada 4 fase ya Bapak Ibu ya. Fase yang pertama, saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Jadi ini level paling rendah bahwa saya nggak tahu apa yang saya nggak tahu, gitu ya. Ya orang lain bisa tahu, tapi kita sendiri nggak tahu. Nah kebanyakan orang gagal mengenali nilai kepemimpinan ini. Mereka percaya bahwa kepemimpinan hanya untuk beberapa orang aja. Ya, jadi hanya untuk orang-orang di puncak tangga perusahaan, Bapak Ibu ya. Jadi mereka nggak tahu tentang peluang yang mereka lewatkan saat mereka tidak belajar memimpin. Sangat disayangkan karena selama seseorang nggak tahu apa yang dia nggak ketahui, maka dia nggak akan tumbuh. Ya, jadi fase pertama itu gagal mengenali nilai kepemimpinan. Mereka percaya bahwa kepemimpinan itu hanya untuk beberapa orang aja. Jadi model orang di fase pertama ini mereka bilang, saya ini bukan pemimpin, orang lain yang pemimpin. Saya ini dilahirkan bukan untuk jadi pemimpin, saya ini dilahirkan untuk jadi anak buah. Padahal enggak. Kepemimpinan itu bukan dilahirkan, tapi dibentuk. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat tagline di bawahnya, tujuan setiap hari harus menjadi sedikit lebih baik untuk membangun kemajuan dari hari sebelumnya. Makanya sehari demi sehari, lama-lama jadi bertumbuh terus, gitu ya. Ini fase pertama. Fase kedua, Bapak Ibu tahu nih fase kedua siapa yang ngomong, ya? Kita sangat tahu nih ya, beberapa bulan yang lalu. We know what we don't know, gitu ya, gitu ya. Jadi ya orang yang jago kata-kata ya, memainkan kata-kata, prestasinya tidak diperlihatkan. Nah, dia pernah ngomongin ya, we know what we don't know. Ternyata dia mengambil dari buku kepemimpinan. Jadi di fase kedua ini, menyadari kurangnya keterampilan dalam kepemimpinan. Artinya apa? Tahu apa yang tidak tahu. Jadi saya tahu bahwa saya ini masih kurang keterampilan saya di dalam kepemimpinan dan saya butuh belajar bagaimana memimpin, gitu ya. Nah, biasanya orang yang sudah di sini tuh sudah dalam posisi memimpin, gitu ya. Nah, di beberapa titik dalam hidup kita ditempatkan pada posisi kepemimpinan hanya untuk melihat-lihat dan menemukan bahwa tidak ada yang mengikuti kita. Saat itulah kita menyadari kita perlu belajar bagaimana memimpin. Dan tentu saja saat itulah prosesnya mungkin dimulai. Tadi seperti saya bilang ya, orang yang di fase 2 biasanya sudah dalam posisi memimpin. Tapi orang ini tahu bahwa dia punya kekurangan-kekurangan. Karena dia tahu itulah makanya dia butuh belajar.
gitu ya. Dan Bapak Ibu, di sini ada message nih ya. Message-nya begini. Yang paling nggak enak itu di saat memimpin tahu bahwa tidak ada orang yang mengikuti kita. Itu down loh Bapak Ibu loh. Nanti ya kalau Bapak Ibu jadi pemimpin ya, Bapak Ibu sudah punya tim yang bagus, yang solid. Kemudian Bapak Ibu ada di dalam fase di mana orang-orang mempertanyakan kepemimpinan Bapak dan Ibu. Orang-orang udah mulai berani ada yang tanya. Dan Bapak Ibu lihat, orang yang berani tanya malah dimusuhin. Karena dianggap berontak. Padahal orang yang berani tanya, berani mengkritik, bisa jadi memang orang-orang ini dikirim Tuhan loh, ya, untuk membentuk kita. Tapi kalau orang yang tidak bisa menerima dia, akhirnya apa? Satu persatu dia pergi. Saya pernah bilang sama anak saya begini. Ini pesan ya buat anak saya bilang gini. Pemimpin yang baik itu harus berani tegas. Saat dia tegas, dia akan kehilangan orang. Tetapi dia akan kehilangan orang-orang yang gak bagus, saya bilang. Tapi kalau dia tidak berani tegas, dia hanya membangun pencitraan, dia menjadi orang yang permisif. Permisif itu, ya sudahlah, biarin aja lah. Ya ampunin aja lah, gak apa-apa lah. Begitu, ya kamu harus mengerti lah bahwa dia punya kelemahan itu ya. Itu tipe pemimpin permisif. Itu tipe pemimpin permisif tuh seperti begitu. Ya udah nggak apa-apa lah, biarin aja lah gitu ya. Nah, kalau pemimpin yang permisif, dia tidak berani tegas terhadap orang yang salah, karena kalau takut ditegur kalau salah, dia pergi gitu ya. Saya bilang sama anak saya gini, lihat dia akan kehilangan orang-orang yang bagus. Kenapa? Karena orang-orang yang bagus melihat bahwa pemimpin itu tidak fair. Orang yang bagus, seperti orang-orang itu yang pergi itu, tidak ditreat dengan baik. Orang yang jelek ditreat dengan baik. Akhirnya apa? Mereka pergi. Saat orang-orang bagus itu pergi, disitulah pemimpin baru sadar bahwa dia tidak tegas, bahwa dia permisif gitu ya. Sehingga dia kehilangan orang bagus dan orang-orang jelek mengikuti dia. Dan orang-orang jelek ini orang-orang yang menjilat. Orang-orang yang menyembah gitu ya. Ya, jadi hati-hati kita buat para pemimpin, hati-hati terhadap jebakan pujian. Karena orang yang terjebak dalam pujian bisa jatuh masuk ke dalam lubangnya sendiri. Karena dia menikmati pujian itu, gitu ya. Hati-hati ya. Makanya, Bapak Ibu gini, coba Bapak Ibu nonton film Downfall, cerita tentang case dari perusahaan Boeing. Jadi kasusnya dimulai dari Lion Air yang jatuh itu tahun 2019. Kemudian dilanjutkan dengan Ethiopian Airlines, kemudian dilanjutkan lagi dengan apa gitu, ada 3, sehingga Boeing itu dipertanyakan. Ternyata waktu diselidiki, banyak karyawan-karyawan, bahkan di level manager, mereka tuh kasih tahu bahwa Boeing harusnya nggak boleh melakukan ini, harusnya begini. Tetapi orang yang kasih masukan, dalam tanda kutip protes gitu ya, itu dimutasi, kemudian di downgrade, kemudian di PHK gitu ya. Mereka gitu. Akhirnya apa? Orang-orang ini yang ngomong. Jadi pada saat case itu diselidiki, kelihatan di minutes of meeting-nya mereka, di dokumen-dokumen mereka, bahwa ada karyawan-karyawan yang kasih masukan gitu ya, bahwa Boeing itu tidak mendengarkan aspirasi dari bawahannya untuk melakukan safety gitu. Ya, hati-hati ya. Jadi untuk fase 2 ini Bapak Ibu terus belajar ya, itu yang diminta. Fase yang ketiga, saya bertumbuh dan tahu dan siap untuk beraksi ya. Jadi kalau yang ketiga ini mulai lakukan pertumbuhan pribadi harian secara disiplin. Jadi Bapak Ibu sudah mulai nih, tahu kan, karena yang fase 2 tadi kan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, mulai buat agenda pribadi. Nah, agenda pribadi itu apa? Ya, lakukan apa yang untuk bisa meningkatkan diri sendiri dan menuai manfaat dari perkembangan itu. Jadi Bapak Ibu kalau tahu ya, saya ini tadinya nggak suka baca, tapi saya belajar untuk membaca. Kenapa? Karena pada saat saya naik ke level menjadi pemimpin waktu di Citibank itu, menjadi satu kesempatan, saya bertemu dengan orang-orang bule. Karena bos-bos tingginya orang bule kan. Jadi kalau kita ada acara town hall meeting lah, anniversary acara lah gitu ya, itu akan ketemu dan mereka akan tanya siapa yang dari bagian kredit gitu ya. Nanti saya akan dikenalin. Nah, saya tuh merasa minder waktu itu. Kenapa? 1, saya nggak terlalu jago bahasa Inggris. Kedua, saya bukan lulusan luar negeri, saya lulusan lokal. Sementara para pemimpin di Citibank waktu itu mostly lulusan Amerika dan mereka jago bahasa Inggris, gitu kan. Jadi saya berusaha untuk menaikkan gitu ya level saya. Caranya gimana? Kan saya bilang sama bos saya gitu ya, gue kepengen lu sekolah ke Amerika. Ngapain lu sekolah ke Amerika? Katanya gitu. Gue pengen jago, nggak perlu jago lu sekolah ke Amerika, lu bisa sendiri, kata dia. Padahal dia sendiri lulusan Amerika gitu kan. Nah, terus dia bilang begini, soalnya gue nggak bisa nulis email. Bayangin ya, dulu waktu saya kerja di Citibank itu, dari tulis email,
SOP, semua dalam bahasa Inggris, semua dokumen dalam bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia, gitu ya. Begitu masuk CEO kita yang ex BCA, barulah mulai ada transisi ke bahasa Indonesia, karena dia bawa orang-orang dari luar Citibank yang nggak terbiasa dengan bahasa Inggris, gitu ya. Nah, jadi saya belajar gimana? Kalau saya terima email dari orang, saya lihat nih emailnya, kemudian saya cari kata-kata demi kata, ya kan? Nah, kalau ada yang saya nggak mengerti, saya bikin kamus di Excel. Jadi A saya taruh di A. Gitu ya. Misalnya nih, in lieu of gitu ya. Kan saya nggak tahu apa sih in lieu gitu ya. Oh ternyata in lieu itu sebagai pengganti gitu. Nah, saya tulis. Tapi saya juga bikin kalimatnya. Kalimat dengan memakai kata in lieu itu seperti apa contohnya. Sehingga waktu saya bikin email, saya lihat kamus itu dan saya bikin. Bosnya saya bilang gini, gila lu mau jago banget lu bikin emailnya. Ya lu kan bacanya 5 menit kan, gue nulisnya 2 hari, saya bilang gitu. Gak apa-apa, tapi yang penting email lu bagus, katanya gitu. Nah, dari sana saya belajarnya. Terus saya mulai baca buku. Tiap hari saya selalu luangkan waktu baca buku, baca koran gitu ya. Itu yang membuat jadi pengetahuan saya. Nah, begitu pengetahuan saya nambah itu, ketemu dengan orang-orang petinggi-petinggi, saya udah gak lagi minder gitu ya. Saya sudah gak lagi minder, udah bisa mengikuti mereka. Jadi kalau Bapak Ibu menyadari kurangnya keterampilan dan memulai disiplin untuk bertumbuh pribadi harian untuk membentuk kepemimpinan Bapak Ibu, hal-hal yang menarik mulai terjadi gitu ya. Karena apa? Para pemimpin yang menunjukkan keterampilan hebat ketika peluang muncul ya melakukannya hanya karena mereka telah membayar harga untuk mempersiapkan peluang itu. Jadi kalau Bapak Ibu siapkan sehingga nantinya misalnya ada posisi kosong dan perlu orang, pemimpin itu akan ingat bahwa Bapak Ibu pernah punya skill yang dia ingat dan Bapak Ibu ditawarin, itu namanya peluang. Gitu ya. Ini bermanfaat buat di kantor dimanapun ya. Ada menteri Inggris yang ngomong gini, rahasia sukses dalam hidup adalah kesiapan seseorang pada saat kesempatan untuk memimpin itu datang. Ya karena nggak setiap saat datang, ya kan? Datang dan itu Bapak Ibu yang dipilih, itu menjadi kesempatan emas, gitu ya. Oke, yang keempat, fase keempat ini saya beraksi begitu saja karena apa yang saya tahu, gitu ya. Nah, jadi yang keempat ini, jadi tidak perlu berpikir lagi, langsung dapatkan manfaat maksimal dari kemampuan kepemimpinan, ya kan? Nah, jadi kalau sini ya, kalau saya tanya nih kepada Bapak Ibu, coba sebutin satu hal apa yang menjadi pemimpin yang hebat. Coba apa? Nggak ada kan? Nggak ada satu hal karena ini saling berkaitan, ya. Kalau kita bulan lalu dibekali dengan influence bahwa pemimpin itu menginfluence, ya, memberikan pengaruh gitu kan. Nah, saat ini pemimpin itu dari proses, lahir dari proses, bukan dilahirkan ya, dibentuk dari proses gitu ya. Oke. Kita lihat yang kelima sekarang. Para pemimpin adalah pembelajar. Oke. Nah, di sini ada namanya Warren Bennis dan Bert Nanus nih. Dia bilang nih, kapasitas untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan mereka itulah yang membedakan pemimpin dari pengikut. Ya. Jadi artinya begini kan. Yang membedakan kita pemimpin dengan pengikut kita atau anak buah kita atau siapapun itu yang dibawa kita adalah kapasitas untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan mereka. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau lihat di sini gini kan, si Warren Bennis dan Bert Nanus ini adalah pakar SDM. Mereka ini pakar leadership, pakar kepemimpinan. Mereka ini bikin penemuan gitu ya, dari penelitian 90 pemimpin puncak dari berbagai bidang, itu mereka lihat ada hubungan antara pertumbuhan dengan kepemimpinan. Jadi ternyata mereka bilang kepemimpinan itu adalah sebuah proses yang bukan instan, yang nggak instan. Nggak bisa cuma ikut seminar, baca buku, ikut training gitu ya. Itu nggak bisa gitu. Jadi ini tuh lahir tuh dari proses, ya. Nah, saya kasih contoh begini Bapak Ibu ya, bahwa pemimpin itu salah satu indikator pemimpin kan dibilang nih yang membedakan. Yang membedakan seorang pemimpin dari pengikut adalah pemimpin itu bisa diandalkan. Seorang anak buah saat dia melapor kepada pemimpinnya selalu karena dia mau pemimpinnya bikin action. Artinya apa? Bisa diandalin. Nah, saya ingat dulu gini ya. Pertama kali saya jadi supervisor di Citibank itu, ada anak dia ngetes saya. Kenapa? Karena dia 5 tahun di atas saya lebih senior. Jadi dia nggak suka saya orang baru, apalagi dia tahu bahwa saya masuknya itu dari pegawai kontrak, dari jabatan data entry gitu ya. Sementara dia udah di posisinya udah permanen itu, karyawan tetap, dan dia 5 tahun di atas saya, dia dia mau ngetes saya. Jadi dia bilang, "Mon, komputer gua rusak." Nah, dulu itu
Kalau di Citibank, kalau komputer rusak, saya tinggal telepon yang namanya bagian IT lah, saya lupa namanya, desk apa gitu. Desk namanya, ya, help desk namanya. Saya tinggal telepon, tapi saya telepon help desk, nggak ada action. Akhirnya apa? Saya copotin sendiri di komputernya, saya bawa ke bawah ke tempat orang IT itu, saya ambil lagi komputer yang baru, saya pasangin lagi. Memang kelihatannya sepertinya kayak ngapain gue yang kerjain gitu ya, tapi saya banyak dapat hal dari sana. Satu, saya dapat respect dari anak buah saya itu. Kenapa? Saya dianggap bisa diandalkan. Karena dia nggak expect bahwa saya yang copotin komputernya, saya yang bawa ke tempat IT, saya yang bawain komputer baru, dia nggak expect. Dia expectnya cuma saya telepon helpdesk karena dia tahu bahwa kalau ada problem telepon helpdesk gitu, ya kan. Tapi kan itu untungnya saya jadi paham mengenai network. Saya jadi paham mengenai hardware, mengenai komputer, mengenai apa saja. Kenapa? Saya berinteraksi dengan orang IT, gitu ya. Sehingga begitu ada project mengenai IT, saya ngomong sama bos saya, gue ngerti. Itulah yang namanya peluang, Bapak Ibu ya. Itu namanya peluang, karena peluang itu nggak datang setiap saat. Oke? Ini dari Ward Bennis dan Bernanes tuh, dia bilang begitu ya. Oke, yang berikutnya Larry Bird. Bapak Ibu pernah dengar Larry Bird ya? Larry Bird ini adalah jago basket dulu. Dia tuh dari Boston Celtics. Nah, dia ini pemegang angka terbanyak dari lemparan bebas. Kalau sekarang 3 point rekornya yang pegang adalah Stephen Curry. Kalau Bapak tahu lah, Bapak Ibu suka basket atau enggak, saya suka banget. Hampir setiap hari saya nonton NBA gitu ya. Jadi si Stephen Curry itu pelempar 3 angka itu, dia lempar dari jarak manapun bisa masuk loh. Jadi tangannya itu seperti sudah di-set gitu loh. Kalau lempar dari jarak ini, begini aja kekuatannya. Dari jarak ini, begini aja kekuatannya gitu ya. Larry Bird, dia belajar lempar itu 500 tembakan setiap pagi sebelum dia berangkat sekolah. Lihat ya. Jadi untuk menjadi seorang yang menjadi leader, yang nge-lead di bidang itu, dia berlatih, konsisten, continue gitu ya. Makanya lahir dari proses. Oke? Yang 3, namanya Demosthenes nih. Demosthenes ini adalah orator terhebat dari Yunani. Bayangin loh, orang ini orang yang nggak bisa ngomong, ya kan? Dia latihan dengan cara gimana? Ditaruh kerikil di mulutnya dan dia ngomong itu di pantai, di mana banyak gemuruh ombak. Jadi lawannya dia adalah angin dan gemuruh ombak. Dia latihan di sana, latihan pernapasan, latihan bicara. Bapak Ibu, saya tanya sama Bapak Ibu ya. Saya mau tanya beneran nih ya. Jawab ya. Bapak Ibu percaya nggak bahwa saya itu dulunya gagap? Dan parah? Nggak percaya. Nggak percaya ya? Iya. Tahu nggak Bapak Ibu, saya itu dulunya gagap. Dan saya gagapnya parah loh. Saya kalau ngomong sampai gitu ya, sampai gini. Misalnya gini, Pak mau makan gitu, Pak mau makan gitu, ya kan? Saya sampai begitu loh, ya. Tapi apa? Papa saya itu yang ngelatih saya. Jadi papa saya bilang begini sama saya. Kamu tahu orang gagap itu orang pintar, katanya gitu. Kan saya bingung kan, kenapa orang gagap orang pintar gitu ya. Terus papa saya bilang begini. Felix bisa aja, Felix ya lucu juga nih Felix. Percaya kan Mas Sun, gak mungkin bohong. Oke, jadi papa saya bilang gini kan. Orang gagap itu orang pintar katanya. Kenapa? Karena di otaknya banyak yang mau diomongin, mulutnya nggak siap. Jadi papa saya ajarin saya itu bilang begini. Orang gagap itu katanya antara mulut sama otaknya nggak sinkron. Coba kau lebih lambat itunya berpikirnya. Jangan terlalu banyak yang kau pikirin. Coba satu persatu. Nah, kamu terus abis itu coba kau kirim signal itu ke mulut. Nah, saya mulai latih itu kan karena papa saya ngasih tahu dan saya latih. Ya kan misalnya saya mulai gagap nih, coba tuh tenang. Tenang, apa yang kau mau ngomongin? Satu persatu ya. Jangan semuanya mau kau omongin kayak gitu. Nah, begitu saya akhirnya saya hilang loh gagapnya loh. Iya kan? Dan dulu juga saya orangnya tuh nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Dan saya mulai melatih untuk ngomong di depan orang banyak. Jadi kalau misalnya saya ngomong gagap, itu istri saya tahu. Ya biasanya tuh kalau saya di atas mimbar, lagi ngajar, tiba-tiba cross in my mind gitu ya, sesuatu gitu ya, pas lagi saya ngomong, itu pasti gagap sayanya. Kenapa? Karena signal itu nyuruh saya untuk ngomong, sementara saya sedang ngomong yang lain. Gitu ya. Nah makanya itulah perlunya saya menjaga ritme, mengatur omongan saya, mengirim signal dari otak ke mulut supaya nggak gagap. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini lihat anak Bapak Ibu gagap, jangan dimarahin, jangan dipukul. Kamu yang ngomong nggak bener gitu ya, jangan. Tapi latih, kasih tahu sama dia, kamu orang pintar,
Di dalam otak kamu banyak yang kamu mau sampaikan, tapi nggak sinkron sama mulut kamu. Nah, coba diatur satu persatu. Nah, itu di Demosthenes itu begitu, ya kan? Jadi dia latih gitu ya. Oke, yang berikutnya ya. Sekarang kita lihat nih ke kasusnya ya, Saul Daud. Di 1 Samuel 1-2, ini ada orang dari suku Benyamin namanya Saul. Dia anak orang ada gitu ya. Orangnya elok, ya kan? Nggak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripada dia. Artinya apa? Orang ini ganteng banget, gagah. Dari atas bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Bayangin tuh ya. Jadi orang ini orang yang perfect. Pada saat orang Israel itu berontak sama Tuhan, minta seorang raja, mereka menyodorkan Saul, gitu ya. Padahal di 1 Samuel 15 ayat 10-11, apa yang Tuhan katakan kepada Samuel? Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Jadi Saul ini orang yang dipilih, yang secara tampak luar orang ini meyakinkan untuk menjadi raja, ternyata dia enggak. Apa yang dilakukan oleh Saul? Dia mengambil otoritasnya Samuel. Samuel adalah seorang nabi, hanya seorang nabi lah yang bisa mempersembahkan kepada Tuhan saat itu, dan Samuel waktu itu ditunggu-tunggu selama 7 hari, dan Samuel datang di hari ke-5 kalau nggak salah. Saul nggak sabaran, dia yang kasih. Dia pikir karena dia raja bisa seenaknya. Nah, di dalam pelayanan Bapak Ibu, ini yang harus kita sama-sama tahu, bahwa ada yang namanya otoritas, gitu ya. Otoritas ini nggak bisa dilangkai. Makanya tadi di Bible Study saya kasih contoh kan, saya bilang gitu ya. Saya sama istri itu kalau pelayanan itu berdua. Istri saya punya karunia sendiri, saya punya karunia sendiri. Tapi karunia istri saya tidak bisa dia jalanin. Kenapa? Karena kalau pelayanan berdua, otoritasnya ada di saya. Jadi biasanya istri saya akan bisikin saya gitu, baru saya lakukan karena saya punya otoritas. Jadi disinilah pentingnya dalam pelayanan itu otoritas. Kalau Bapak Ibu merasa lebih jago sehingga mengoverride gitu ya atasan yang memiliki otoritas, nggak jalan pelayanannya. Walaupun Bapak Ibu jago, sama nih kayak Saul kan, dia lebih jago daripada Samuel, tapi dia melangkai otoritas Samuel. Tuhan turunkan Saul. Oke? Kemudian berikutnya 1 Samuel 16 ayat 11-2, ya kan? Samuel nih disuruh Tuhan ke rumah Isai. Ada seorang namanya Isai. Dia punya anak itu 7 laki-laki, ya kan? Nah, kemudian Samuel bilang begini sama Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Ya, karena si Isai sudah kasih lihat nih anaknya semua. Ternyata masih ada satu yang lupa. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah panggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Ini ayat 11-12. Kalau Bapak Ibu naik ke ayat 6-10, sebelumnya kakak-kakaknya Daud, koko-kokonya Daud sudah lewat di depan Samuel. Ada namanya Eliab, ada namanya Abinadab, ada namanya Syama. 3 orang ini ada yang sudah jadi perwira di pasukannya Saul. Ternyata Tuhan bilang bukan mereka. Padahal mereka sudah punya pengalaman, mereka orang yang gagah, sudah menjadi pasukan gitu ya. Tapi kata Tuhan apa? Bukan mereka. Dan waktu dilihat Daud, ternyata Daud. Bapak Ibu pernah nggak bayangin ya, tipe orang mengembala kambing domba itu seperti apa sih? Saya nggak tahu Bapak Ibu orang kota sih gitu ya, nggak pernah ke kampung. Kalau saya pernah ke kampung soalnya. Jadi saya pernah ke kampung nih, kira-kira 200 kilo dari Medan gitu ya. Sepupu saya itu mengembalikan kambing domba. Tapi waktu itu ada aja lembu ya, ada lembu sama sapi lah. Jadi namanya Ginda namanya. Jadi waktu ke sana saya bilang kan, "Mana Ginda?" gitu kan. "Oh, dia sedang mengembalakan lembu," katanya kan. Saya pikir kan lembunya saya lihat kan, tinggi banget. Ini orang pasti tinggi. Begitu datang, orangnya kecil kurus, nggak pakai baju, cuma celana aja. Hitam dekil gitu ya, terus bawa matahari lagi, ya kan? Saya bilang, ini kok beda banget dengan apa yang ada di imajinasi saya nih orang gitu ya. Nah, ketahuinya nih, begitulah tipenya. Jadi bayangin Bapak Ibu, kakak-kakaknya Daud orang yang gagah, Tuhan tolak. Daud munculnya, ya kan, adalah orang yang mengembalakan kambing domba. Oke,
1 Samuel 17, 34 sampai 37 ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Jadi saya singkatin nih. 34 sampai 37 itu adalah pengalaman Daud, bahwa Daud itu pernah menerkam melawan beruang, ya kan? Karena beruang itu menerkam dombanya, kemudian melawan singa gitu, ya kan? Kemudian habis itu apa? Lagi beruang, kemudian dia mengejek-ejek orang Filistin gitu kan? Orang Filistin yang nggak bersunat itu karena apa? Dia menghina gitu kan? Terus dibilang lagi, Daud bilang bahwa dia juga pernah melepaskan singa dan cakar beruang. Dia melepaskan tangan dari orang Filistin. Pergi, ini kata si Saul ya, waktu Daud itu mau melawan Goliat. Jadi Bapak Ibu lihat begini ya. Pada saat itu Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel. Itu nggak langsung Daud itu tiba-tiba jadi raja. Betul ya? Karena dia statusnya masih penggembala kambing domba. Jadi Daud di situ mulai menjadi pelayannya Saul. Jadi mulailah Daud itu melayani Saul, gitu ya. Oke, nah jadi kalau lihat di sini tuh taktik untuk menghidupi prinsip bawah lahir dari proses itu yang pertama begini Bapak Ibu, lakukan survei 360 derajat. Jadi Bapak Ibu itu perlu tanya sama atasan, perlu tanya sama yang selevelan, terus tanya sama bawahan. Bagaimana pendapat mereka mengenai Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus belajar tuh mendengar gitu ya. Karena apa? Karena skill atau kemampuan komunikasi itu bukan diukur dari seberapa jago ngomong, bukan. Tapi seberapa jago mendengar. Karena banyak orang pandai bicara, tapi dia nggak pandai mendengar. Jadi waktu dikasih masukan, bawaannya maunya ngeles melulu gitu loh. Maunya ada aja bantahannya gitu loh. Nah, disinilah Bapak Ibu belajar untuk mendengar apa kata orang. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau, misalnya gini kan nggak banyak orang Indonesia dilatih untuk kasih masukan ya, berani ya. Suruh mereka tulis di kertas, masukin di botol atau di apa yang nggak ketahuan, sehingga mereka bisa nulis apa aja tanpa mereka tahu siapa yang nulis. Tanpa Bapak Ibu tahu. Ini penting sekali untuk mendapatkan feedback. Dan Bapak Ibu waktu mendapatkan feedback ini harus terima dengan lapang dada. Ya, dan Bapak Ibu perlu merenung setiap malam sebelum tidur mengenai aktivitas dari pagi sampai malam itu. Apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki gitu ya. Oke. Nah, jadi lihat nih ya. Yang pertama, jadi kalau kita simpulkan ini semuanya bahwa butuh waktu bagi seorang pemimpin untuk bertumbuh, Bapak Ibu. Yang kedua, keterampilan kepemimpinan itu berkembang dalam 4 fase, jadi nggak bisa langsung. Yang ketiga, pemimpin yang berhasil adalah tipe pembelajar. Ya, jadi Bapak Ibu harus selalu belajar. Yang keempat, hampir setiap orang dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinannya. Nah, nanti belajar dari Daud tadi adalah orang yang nggak dipandang. Dia punya pengalaman mengembala kambing dombanya, dia ketemu singa beruang, dia lawan singa beruang itu, dia nggak pernah kepikir bahwa pengalaman dia dengan beruang itu menjadi salah satu faktor waktu dia melawan Goliat. Kenapa? Karena waktu si Saul ini disuruh papanya, coba nih antar makanan rantang nih buat kakak-kakakmu gitu ya di medan perang. Sekalian kamu lihat bagaimana kabarnya mereka. Waktu Daud itu datang kepada mereka, kepada kakak-kakaknya itu, mereka lihat, Daud itu ngelihat kakaknya berbaris dengan pasukan Israel sedang diejek-ejek oleh Goliat. Nah, Daud sendiri gak terima tuh gitu ya. Kenapa sih? Kok kalian itu diem aja diejek-ejek gitu? Apalagi nama Tuhan yang diejek gitu. Nah, Daud tuh gak terima. Makanya waktu ditanya siapa yang berani lawan, gak ada yang berani. Daud bilang, Raja, saya yang berani gitu, ya kan? Nah, Saul bilang, pengalaman kamu apa? Ya kan? Karena dia lihat, ini orang siapa sih kecil gitu ya. Terus Daud bilang apa pengalamannya? Saya pernah mengalahkan singa, saya pernah patahin rahangnya singa, beruang, karena dia makan kambing dombaku. Itulah pengalaman saya. Tapi aku datang atas nama Tuhan, kata dia. Jadi Bapak Ibu, lihat ini ya, di mata Tuhan, kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu kebenaran, itu diperhitungkan Tuhan. Ya, makanya kita sebagai seorang yang benar, kalau tahu bahwa itu dari Tuhan, untuk kita sampaikan, kita berani sampaikan. Kalau kita mendapatkan konsekuensi yang tidak baik, ya nanti biar Tuhan nanti yang beracara. Tapi bagian kita adalah kita belajar untuk kita berani, karena itu diperhitungkan Tuhan. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya di siang hari ini.